Mantan pimpinan KPK seperti Abraham Samad dan Saud Situmorang kemarin berdemo di gedung KPK dan meneriakan copot Firly yang diduga melanggar kode etik dengan membocorkan dokumen. Apa komentar Anda mengenai aksi mantan pimpinan KPK melawan ketua KPK ini? 6339160. Ini masalah korupsi kita memang udah kronis ya. Tapi ini personal kita ini juga mental mantan pejabat ini juga perlu dikritisi ya. Udah bermain politik lah. Saya kira ini mantan-mantan KPK terus menggerogoti KPK-nya sendiri, ini maksudnya apa? Ya kan, kental sekali lah politiknya di situ. Jadi pada nggak benar, semuanya nggak benar lah menurut saya. Anda juga ada yang dilindungi kok. Kalau yang bukan blok Anda ada koar-koar. Jadi udah semua nggak benar lah. Ganti semua kalau bisa. Makasih. Nah itu betul Bapak tadi itu. Ganti semuanya itu KPK. Biar bersih, biar jernih semuanya itu. Tidak ada lagi tikus-tikusnya lagi di dalam itu. Jadi kembali lagi. Masalah Tukin itu jadi kinerjanya sekarang udah kacau ini. Masalah Tukin di SSDM gimana itu kelanjutannya. Bayangin aja Tukin saja masih disunat-sunat. Haknya karyawan. Bingung kita. Jadi itu diusut dulu, selesaikan dulu semuanya. Biar korupsi ini hilang. Mudah-mudahan nih selesai Idul Fitri ini bersih semuanya, kembali Fitri semuanya. Jadi tikus-tikus di KPK itu hilang sama sekali. Begitu saja. SDM Tukinnya tolong diusut tuntas sampai penggagasnya ini. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kata Pak Firly ini memang sudah banyak kasus ya. Dari kasusnya Novel Baswedan, ya dipecat berapa orang itu, diberhentikan juga, itu bermasalah. Yang akhirnya diterima di Kapolri, di Kepolisian Republik Indonesia, itu kan sebenarnya juga udah mencoreng nama baiknya Pak Firly. Terus sebelumnya juga kasus naik helikopter itu yang dibiayain oleh swasta, itu juga bermasalah. Kemudian yang ketiga, waktu dia mengunjungin Gubernur Papua NMB itu juga dipersalahkan karena memang banyak dilanggar sih ini Pak Firly ini. Dari awal mau pemilihan juga banyak diprotes sebetulnya. Jadi memang track recordnya ya boleh dibilang buruk ya Pak Firly ini. Sehingga kalau memang ada protes seperti Pak Abraham Samad dan Pak Denny Indrayana kan bukan orang-orangan itu yang didudanya sama Pak Abraham Samad itu. Jadi ya patut diperhatikan sih saya pikir itu. Sehingga KPK harus dari pengawasnya ya harus memanggil Pak Firly terus kemudian diberikan sanksi seperti yang sudah begitu. Karena memang sudah terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPK ini. Saya pikir begitu pendapat saya. Terima kasih. Naik demo ke balai kota, pakai baju berwarna putih. Para mantan demo ke KPK, mereka merasa dirinya bersih. Ini kan demo sih sah-sah aja, pilih-pilih aja ya. Tapi kalau yang namanya mantan, terutama Abraham Samad, kan kita tahu rekan jejaknya. Bagaimana dulu ada ketua bendahara, sekjen, yang ketua bendahara tersangkut, yang sekjen enggak. Itu kan sampai sekarang tanda tanya besar. Kemudian zaman Abraham Samad juga ada Sprindi yang dibocorkan. Nah, cobalah introspeksi diri. Apalagi kayak Abraham Samad itu banyak sekali kasus-kasus yang dulu yang kita dengar kan. Nah, pada awalnya misalkan ini kan masalah ketidakpanjangan itu direktur pendidikan. Awalnya di situ. Karena mereka kan ingin melindungi itu Formula E. Jadi melebar kemana-mana. Saya kira gitu, terima kasih. Kalau saya punya pandangan, mereka kan sekolahnya tinggi. Jadi mereka kan lebih banyak makan asam garam. Pencitraan bangsa Indonesia membasmi korupsi. Kok bisa terjadi begitu? Saya juga bingung. Apakah balik lagi seperti dulu, seperti DPR, TK lagi, kan? Atau mereka banyak nonton film dari TV dari Amerika lah, antara Donald Trump sama Biden kali saling ini aduh ya nggak, mungkin rusak ini. Jadi kalau saya lihat sih salah besar di KPK ini, kasih contoh yang tidak bagus. Ini cecak lawan cecak nih. Kalau dulu kan cecak lawan buaya. Iya, betul.
Wah, kita nonton nih cecak lawan cecak, dia bertokek dulu deh. Ya, tapi saya pikir terlepas dari apa ya boleh-boleh aja ada yang demo. Yang penting dia buktikan. Jangan kebablasan, jangan kelamaan. Kalau ada yang dianggap Ketua KPK sekarang Pak Firly nggak ada pelanggaran hukum, ya buktikan. Asal jangan keluar-keluar kelamaan. Ini KPK juga mau kerja kan. Mungkin saya lihat nih, langkah-langkah terakhir belakangan ini ada sesuatu yang agak besar yang mau diumumkan ini mungkin nih. Jadi ada beberapa pihak yang masih coba-coba mengganjal kiri kanan. Ya kita dukung lah KPK ya. Setiap tindakannya yang memang untuk membersihkan tentu kita dukung. Tetapi saya kembalikan isu yang sebenarnya paling penting ini Bro Benny udah menghilangkannya beberapa minggu ini, yaitu kembali ke isu yang korupsi. Isu ini harus angkat terus nih, yang rancangan undang-undang yang perampasan harta, pengaturan uang kartal dan dimiskinkan itu terus harus digaungkan. KPK ini kan sama dengan jaksa negara, mereka itu adalah penuntut dan mereka bisa melakukan penangkapan dan lain-lain. Tetapi nanti yang ketok palu kan di yudikatif. Ketok palu itu kan harus ada undang-undang yang mendukung untuk dilakukan. Nah ini undang-undang ini saya pikir belakangan ini agak diem lagi nih. Ini terus kita gaungkan, ini penting sekali nih. Ini Pak Mahfud mungkin momentumnya ada yang diteruskan lah. Dan saya kira ini KPK ini ya monggo silakan aja, tetapi jangan kebablasan aja. Saya kira gitu. Bikinlah kayak undang-undang cipta kerja ya. Bikin itu apa tuh, Perpu mengenai pembuktian harta terbalik, pembuktian aset terbalik. Dan itu bukan hanya berlaku untuk tingkat tinggi, sampai kepala desa juga harus. Jadi korupsi di Indonesia itu bisa tuntas. Kalau dari kepala desa sampai ke atasnya besi semua kan, saya percaya dah pasti korupsi di Indonesia bisa hilang dah pelan-pelan ya. Kalau masalah KPK itu sih, kalau namanya bekas ya atau mantan, biasa. Kalau saya bingung dah, kalau kita punya pegawai nih, kalau udah keluar dari kita pasti jahat sama kita. Nggak semuanya sih, tapi biasanya begitu, Pak Kakak. Iya, kalau menurut saya mereka demo-demo gitu percuma ya di KPK. Karena sekarang pun kelemahan KPK itu udah terstruktur menurut saya dari awal. Ada 3 indikasinya. Pertama yang undang-undang pelemahan KPK, lalu terpilihnya Firly jadi ketua, lalu yang ketiga ya tersingkirnya seorang Novel ya. Ya ini dari awal emang udah terendus arahnya mau kemana. Makanya sekarang OTT pun semakin sedikit, indeks kepercayaan masyarakat terhadap KPK juga menurun. Ya gara-garanya itu, cuman ya karena ini udah terstruktur dari eksekutif dan legislatif ya percuma, nggak ada yang bisa ngerubah lagi sampai ada harapan lagi. Dari saya itu aja, terima kasih. Kalau saya boleh tambahin gini aja Bu ya, sebaiknya kalau saya jadi Pak Jokowi, yang penting tuh undang-undang pembuktian terbalik gitu Bu, jadi nggak timbul sangka. Termasuk juga yang demo-demo itu siapa tuh Abraham sama segala macam itu juga mesti buktikan di juga korupsi apa enggak selama jadi anggota KPK ya, ketua KPK ya. Kalau nggak saya juga saya dengar dari sebelum-sebelumnya ya, kecuali Pak Antasari, saya nggak percaya sama Pak Antasari saya. Setelah Pak Antasari itu saya dengar katanya di KPK juga banyak yang nggak benar itu Bu ya. Sebaiknya sebelum demo itu dia buktiin di HKPN semua itu, kekayaannya tuh dibuktikan dulu benar nggak orangnya. Kalau dia demo tapi ternyata dia juga korupsi kan gawat Bu. Jadi sebaiknya gini lah, saya hanya usul Pak Jokowi sih, tapi keputusan di tangan Pak Jokowi. Undang-undang pembuktian aset terbalik itu secepatnya ditandatangan Pak Jokowi supaya masalahnya selesai. Terima kasih. Ya kita sebagai rakyat aja anjing menggonggong kapsil berlalu lah, karena penguasa-penguasa ini yang hebat nggak mungkin hasil kan. Jadi kembali lagi, memang dari awal-awal KPK ketuanya ini sekarang ini memang banyak rakyat tidak setuju. Dari awal pulang kampung, naik pesawat baling-baling, wow mantap itu ya kan. Banyak yang tidak senang semuanya. Sampai detik ini ya pelemahan KPK kayaknya sudah hampir mandul ya. Jadi kembali lagi kita berharap siapa lagi KPK ini yang harus mengawasinya. Rakyat yang mengawasi. Ya tadi saya bilang anjing menggonggong kapila berlalu, nggak peduli sama sekali mereka. Kembali lagi kita nggak tahu kita mau mengharap ke siapa lagi. Jadi bagaimana caranya korupsi ini bisa dibasmi, tapi sampai detik ini mungkin sampai presiden yang baru pun tidak akan bisa kalau memang pengelolaan negara kita kayak begini.
Kan KPK ini siapa yang auditnya? Siapa yang memeriksanya? Kayaknya mereka itu menjadi raja di negara sendiri. Itu saja. Jadi kembali lagi, ya dikuatkanlah KPK ini. Karena uang rakyat ini tangan mereka juga. Mereka mencari-cari untuk uang rakyat ini yang dikoruptor ini. Sekarang ini udah nggak jelas semuanya. Kembali lagi saya bilang, KPK ini siapa yang mengaudit? Jadi jangan sampai kalau KPK ini menjadi raja di negaranya sendiri, begitu saja. Kalau menurut saya, oke, saya appreciate mereka demo, minta Firly turun. Memang Firly itu adalah geng dan panutannya Rizik Syihab. Jadi nggak usah heran. Makanya kenapa yang dilaporkan oleh guru spiritualnya SBY, yaitu Ibu Elizabeth, tidak ditindaklanjuti oleh Firly karena sama-sama. Kenapa saya ngomong sama-sama? Bukankah Abraham Samad, Bambang Wijayanto, terus satunya lagi itu tadi siapa? Ini siapa sih? Orang Gorontalo, orang ini Makassar itu ya, bukankah dia yang menyadap teleponnya Jokowi pada saat di DKI 1, 2. Kenapa kok persoalan yang sudah dilaporkan oleh Ibu Elizabeth juga tidak ditindaklanjuti? Bukankah itu melibatkan BW, Samad dan satunya itu lah, terus Denny Indrayana emang itu ketua KPK ya, kayaknya kok dia bekasnya narapidana ya. Jadi yang demo itu semua ya kayak gitulah, nggak kredibel, tapi demonya sih saya appreciate. Nggak apalah, daripada nggak ada yang mau ngurusin KPK karena udah muak melihat KPK. Dan saya setuju, tapi saya bertanya apakah nyapu dengan sapu yang kotor bisa. Makasih. Baik, terima kasih banyak para mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.